Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di sini gua bakal mau demoin untuk sistem belajar guys ya. Jadi di sini gua menjual yaitu paket pembelajaran untuk belajar MERN. Yaitu apa sih MERN itu? Yaitu kita bakal menggunakan MongoDB untuk database-nya. Di sini untuk bahasa pemrogramannya kita pakai Express.js, React.js dan juga Node.js ya guys ya. Dan di sini ada paket belajar MERN dan juga ada bug system MERN. Nah, untuk yang paket belajar MERN ini isinya apa aja sih Bang? Nah, untuk yang paket pembelajaran MERN ini isinya yaitu ada full source code beserta dengan ininya ya guys ya, video tutorial bagaimana sih cara dari instalasi project, instalasi software sampai ke dalam sebuah CRUD data barang, pemisahan middleware dan lain sebagainya. Jadi di situ kita bakal bahas semuanya secara tuntas, tapi ini hanya sekedar dasarnya aja guys ya. Tapi ini cocok untuk kalian nanti pada saat mau mengembangkan sebuah project yang lumayan lebih besar, ini lebih cocok guys ya untuk materi pembelajaran seperti itu. Dan untuk yang ini juga nanti di dalamnya ada soal guys. Nah, untuk soal belajarnya ini nanti ada guys ya dari kita. Soal belajar ini untuk mengasah kemampuan kalian untuk yaitu belajar MERN. Jadi di sini untuk soalnya pun udah jelas nanti ada guys isinya apa aja ya kalian harus beli dulu nanti bakal apa namanya kalian tahu untuk soalnya itu apa yang harus kalian kerjakan untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman MERN ya. MERN itu yaitu Express.js, React.js, Node.js dan juga untuk DB-nya yaitu MongoDB. Nah, untuk yang bug system MERN ini yaitu fungsinya adalah nanti di sini gua bakal kasih yaitu sebuah soal kepada kalian. Jadi kalau misalkan kalian beli yang bug system plus paket MERN ini menurut gua wajib kalian beli yang paket MERN sama yang bug system. Cuman kalau misalkan kalian udah paham MERN, kalian pengen apa namanya beli yang bug systemnya doang silahkan. Cuman gini guys, untuk yang bug system ini nanti apa namanya jadi untuk mengasah sebuah kemampuan kalian. Jadi ketika misalkan nanti gue bakal kasih full source code tapi di situ ada bugnya. Cuman nanti dikasih sama gue itu petunjuk-petunjuk tentang tata cara bagaimana membenarkan sebuah bugnya. Jadi bakal gue kasih tahu nih misalkan contoh root data user error. Nah, perbaiki di situ. Nah, itu harus kalian perbaiki. Nah, maka dari itu gue sih lebih saranin kalian pesan paket MERN plus bug system kalau misalkan kalian pengen belajar tentang sistem menggunakan MERN ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau pakai bug systemnya, pengen belajarnya doang, silahkan guys ya. Nah, kalau misalkan saran gue sih lebih baik beli yang paket MERN dulu. Kalau misalkan emang mau mengasah kemampuan kalian lagi untuk cara gimana sih cara ngebenerin sebuah aplikasi yang error itu, kalian bisa beli yang bug system MERN. Oke, tanpa lama-lama di sini kita bakal langsung aja demoin untuk sistemnya apa aja sih yang ada di dalamnya. Kita bakal coba demoin ya guys ya. Nah, untuk yang belajar MERN ini kita bakal copy aja, gue bakal taruh di bagian local disk E di bagian project React.js gua. Nah, kemudian di sini kita bakal ekstrakir. Nah, setelah diekstrakir, di sini kalian harus buka 2 CMD ya guys ya. Nah, di sini yang CMD-nya ini kita bakal arahkan ke dalam E, kemudian CD yaitu project React.js. Kemudian di sini kita kasih slash itu slashnya ini ya, belajar MERN, kemudian di sini kita kasih yaitu backend. Nah, untuk di backendnya ini kita bakal belajar untuk yang Node.js dan juga Express.js ya guys ya. Dan kemudian jangan lupa kalian harus konekkan dulu untuk MongoDB-nya. Nah, di sini gue pakai MongoDB Kompas guys ya untuk mengkoneksikan sebuah database-nya. Jadi di sini kalian buka dulu MongoDB Kompasnya untuk agar nanti biar dia langsung direct atau migration ya guys ya untuk database beserta collection-nya seperti itu. Dan juga jangan lupa Postman untuk uji coba yaitu backendnya. Seperti itu guys ya. Kemudian di sini kita bakal buka CMD lagi guys ya. Kita bakal coba buka CMD lagi. Di sini untuk CMD-nya kita bakal cd ya, kemudian project React.js. Kemudian di sini kita bakal slash kemudian di sini ada yang namanya belajar MERN. Kemudian di sini kita bakal slash lagi front end. Nah, setelah itu di CLS, kemudian di front end ini kita bakal npm install terlebih dahulu guys ya. Kita npm install, kemudian di back end juga jangan lupa kita bakal npm install untuk yang bagian back end. Nah, sambil kita tunggu instalasinya guys ya. Biasanya agak lama untuk proses instalasinya. Kita buka Postman. Nah, di sini nanti portnya ini untuk port apa namanya backendnya itu kita menggunakan localhost 5000 guys ya untuk portnya. Dan di sini kita akan memasukkan sebuah data dulu ke dalam sebuah collection yang ada nanti pada saat di table
atau database yang udah kita buat. Nah, di sini kan kalau misalkan udah, nah ini udah clear ya, udah ke-install. Nah, ini juga udah oke. Untuk ini kita CLS saja dulu. Untuk front end cara runningnya npm run dev ya untuk front endnya. Kemudian untuk yang bagian back end CLS kita npm start. Nah, kita tunggu sampai ada yaitu nah ini ada server running dan database connected. Ketika server running dan database connected, untuk yang backendnya ini sudah running ya guys ya. Untuk yang front endnya ketika misalkan sudah muncul port dan juga localhostnya, kita akan langsung klik aja atau misalkan kita copy yang ininya, kemudian kita bakal paste di bagian sini untuk kita running sistemnya. Dan kemudian kita bakal coba refresh untuk DB-nya atau database di sini kita refresh. Nah, dia langsung muncul guys ya untuk DB belajar learn. Di sini ada table barang dan juga table users. Nah, kenapa gue pakai penamaan table bukan collection? Jadi biar kalau misalkan kalian yang awalnya belajar MySQL, biar kalian itu nggak bingung apa sih itu collection, apa sih itu field dan lain sebagainya. Jadi ini DB belajar ini yaitu adalah penamaan database dan di sini gue bikin sebuah collectionnya dengan nama table. Jadi biar kalian tuh nggak terlalu ribet gitu ya. Atau misalkan yang baru belajar learn itu nggak terlalu apa namanya, secara ininya biar nggak terlalu ribet. Sebenarnya penamaan dari table ini yaitu collection kalau misalkan di bagian MongoDB kayak gitu guys ya. Dan di sini kita bakal langsung aja coba running untuk sistemnya. Di sini kita bakal langsung coba running menggunakan localhost register di sini untuk ininya. Kemudian kita bakal ke body ya guys ya untuk ininya kita bakal kasih yaitu ada nama user, kemudian ada email, ada password dan juga ada yaitu role. Nah, untuk di bagian sini yang di bagian value untuk nama usernya misalkan admin, kemudian untuk emailnya di sini admin@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya di sini kita bakal kasih admin, untuk role-nya kita kasih admin. Nah, untuk penamaan role ini wajib huruf besar di bagian depan. Nah, untuk yang penamaan role ini hanya ada dua guys. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu ada user. Jadi nanti role-nya itu hanya ada dua, admin dan user. Nah, seperti ini untuk penamaan role-nya ya guys ya. Jadi nanti kita bakal input admin dan juga user. Dan apa aja sih kira-kira hak aksesnya yang bisa diakses oleh si admin apa, yang bisa diakses oleh si user itu apa. Kita bakal coba send ya. Nah, register berhasil, kita bakal find coba datanya di table users. Nah, ini muncul guys ya untuk adminnya. Kemudian kita bakal coba register lagi menggunakan data user. Nah, ini kemudian kita bakal user. Setelah itu user, ini juga kita bakal kasih user. Nah, kita send. Oke, register berhasil ya cuy ya. Kita bakal find. Nah, oke ya cuy. Ini udah masuk untuk ke dalam database-nya atau ke dalam sebuah field datanya. Kita bakal coba refresh dulu untuk yang localhost 5173-nya. Nah, di sini kita bakal batasi sebuah login. Ketika misalkan dia belum login, ya udah berarti dia nggak boleh mengakses sebuah menu home. Dia bakal loading dan dia langsung redirect ke dalam login lagi. Seperti itu guys ya. Jadi kita bakal batasi sebuah middleware di front end dan juga di back end. Ketika dia belum login, dia nggak boleh masuk ke dalam sebuah sistem. Seperti itu. Jadi kita bakal masuk sebagai admin misalkan. Ya, kita bakal masuk sebagai admin. Kita sign in. Nah, berhasil dan juga ini never. Dan di sini juga bagian dashboard ini sebenarnya nggak ada guys. Ini untuk yang 150 order apa segala macam. Ini hanya tampilan biasa aja guys ya. Jadi nggak ada apa namanya count data dan lain sebagainya. Ini hanya tampilan biasa aja. Kemudian di sini ada data user. Nah, di sini setiap kita pindah menu ada loadingnya gitu guys. Jadi lebih keren lah gitu ya bahasanya untuk pemula. Jadi ini cocok banget untuk belajar. Nah, di sini untuk yang bagian table ini ya, apa namanya data user, kita bisa tambah. Nah, untuk tambah data usernya kita menggunakan modal bootstrap. Misalkan contoh kita tambah user 2. Untuk ininya kita bakal tambah user 2 misalkan. Kemudian untuk passwordnya user 2, role-nya user kita save. Nah, datanya berhasil disimpan. Kemudian kita bakal edit. Nah, di sini kita bakal edit jadi user 2 ASD asal aja dulu ya. Password kita nggak usah isi guys, biar passwordnya sama kayak yang tadi udah kita isi. Kita save. Oke, data berhasil diubah. Hasilnya seperti ini. Kita hapus. Yes, hapus. Oke, cuy. Mantap ya cuy ya. Untuk bagian ininya CRUD-nya dan di sini juga ada data barang. Nah, di data barang ini kita bakal tambah datanya. Kita bakal coba tambah yaitu nama barangnya misalkan mouse. Kemudian harganya 10.000. Stoknya 10, deskripsinya mouse bagus. Kemudian fotonya di sini ketika misalkan belum ada foto dia bakal menampilkan sebuah tulisan belum ada gambar. Ketika misalkan kita choose fotonya misalkan, nah dia menampilkan preview fotonya. Kita save change, data berhasil disimpan.
dan juga untuk kode barang di sini menggunakan auto number. Jadi ketika misalkan nanti kita tambah lagi datanya, kita tambah lagi coba keyboard ya, keyboard, kemudian di sini untuk harganya 20.000, stoknya 10, kemudian misalkan ini untuk deskripsinya keyboard bagus. Kita bakal ambil foto yang kedua. Nah, kita bakal save change. Dia bakal otomatis menambahkan seperti ini. Jadi udah ada auto number-nya juga guys yang kita injek di dalam sebuah backend. Jadi udah enak banget untuk kalian belajar. Dan di sini juga ada detail data untuk menampilkan sebuah detail data dari yang kita ubah tadi atau yang kita buat ya. Kemudian di sini juga kita bisa edit datanya nih untuk data barangnya. Nah, di sini misalkan contoh mouse apa namanya ROG misalkan kita ganti save change. Nah, foto itu bisa diganti bisa enggak terserah kalian. Jadi kalau misalkan dia nggak diganti fotonya, dia bakal pakai foto yang lama. Tapi kalau misalkan kalian ganti, nanti dia bakal berubah pakai foto yang terbaru. Seperti itu guys ya. Di sini kita bakal hapus datanya. Yes, kemudian kita hapus lagi. Nah, mantap ya cuy ya. Di sini juga ada logout dan juga untuk yang di bagian user kita masuk sebagai user ya. Kita masuk sebagai user, kita bakal sign in. Dia mendapatkan sebuah menu yaitu data barang. Jadi data user nggak bisa diakses. Bang, gimana kalau misalkan si user misalkan contoh dia pengen ngubah URL-nya. Dia tahu nih URL atasnya itu user. Nah, dia kan nggak boleh akses. Nah, bakal kita coba guys. Kita coba localhost 5173 user, kita enter. Dia kita loading, kemudian dia bakal menampilkan 44 error page. Nah, jadi ketika misalkan nanti dia mengakses sebuah ini ya, sebuah URL dengan hak aksesnya itu dibatasi bahwa dia nggak boleh masuk ke dalam URL tersebut, dia bakal menampilkan error page seperti ini. Jadi kita return to dashboard, dia langsung masuk ke dalam menu home lagi. Seperti itu. Jadi di sini udah ada pembatasan sebuah hak akses ya guys ya. Jadi udah enak banget nih buat kalian yang baru belajar dan sebagainya. Nah, kalau misalkan Bang, gimana caranya ketika misalkan kita kelupaan gitu, ini ke close, masih bisa login nggak? Oke, kita bakal coba ya. Kita ke localhost 5173 tanpa harus pakai slash home atau apapun, kita enter. Nah, dia langsung redirect ke menu home. Ketika misalkan kita ke close ya gitu, entah browsernya, entah tabnya gitu ke close, dia otomatis langsung redirect ke home karena kita udah simpen sebuah login sessionnya di dalam sebuah cookie dan juga JSON Web Token. Seperti itu guys ya. Jadi untuk aplikasi ini hanya untuk belajar aja guys ya. Jadi ini cocok banget buat kalian pemula yang pengen belajar sebuah MERN. Di sini ada soal, ada full source code dan juga ada video tutorial terkait tentang pembuatan cara menggunakan MongoDB, Express, React.js dan juga Node.js. Yaitu seperti itu guys ya. Paling ini aja untuk demo yang udah gua sampaikan. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.